Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 35 dengan tema syarat menjadi pemimpin. Saudaraku yang terkasih, berbicara tentang pemimpin adalah orang yang memimpin anggota lebih dari satu anggota. Artinya, pemimpin tentunya memiliki banyak orang yang memiliki banyak karakter dan sifat yang berbeda-beda. Namun, menjadi pemimpin adalah suatu pilihan Tuhan yang harus disyukuri dan dijalani dengan takut akan Tuhan. Saudaraku, dalam pembahasan firman Tuhan hari ini, kita membahas kepemimpinan Saul. Saul adalah seorang raja dalam tokoh Alkitab yang harus menuai akibat dari ketidaktaatan melakukan perintah Tuhan dalam hidupnya. Saul bukanlah orang biasa, melainkan seorang raja yang diurapi Tuhan, namun ia kemudian ditolak oleh Tuhan. Dalam pembahasan ini, Saul ditolak oleh Tuhan sebagai raja karena ia tidak mengindahkan perintah Tuhan. Perintah Tuhan dapat dilihat dalam ayat yang ketiga. Inilah membuktikan bahwa Saul melanggar perintah Tuhan. Perintah Tuhan kepada Saul agar menumpas dan mengalahkan orang Amalek dan segala yang mereka miliki. Namun Saul justru hanya memukul orang Amalek saja dan segala hewan yang tidak berharga. Tetapi Agak, kambing domba, dan lembu yang tambun, dan segala yang berharga tidak mereka tumpaskan. Maka dengan segera datanglah firman Tuhan. Ayat yang ke-11 mengatakan bahwa Tuhan menyesal karena telah menjadikan Saul sebagai raja yang tidak melaksanakan firman-Nya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Saul yang ditolak oleh Tuhan. Dalam hal ini kita belajar bahwa ada syarat menjadi pemimpin. Meski memang tidaklah mudah menjalaninya karena ada banyak tuntutan. Namun, menjadi pemimpin adalah suatu panggilan dan tidak semua orang dipanggil menjadi pemimpin raja. Jadi bersyukurlah jika terpilih menjadi pemimpin, karena mereka yang Tuhan mau pakai untuk kemuliaan-Nya. Untuk melakukan kehendak Tuhan, ada syarat sebagai seorang pemimpin. Yang pertama, pemimpin harus takut akan Tuhan. Yang kedua, pemimpin harus berkualitas. Yang ketiga, pemimpin harus taat. Yang keempat, pemimpin harus rendah hati. Marilah kita menjalani kepercayaan yang Tuhan berikan dengan penuh ucapan syukur dan lakukan dengan takut akan Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.